Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV dengan program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Kali ini kita mencoba untuk ngobrol santai, mengupas tuntas soal bagaimana PAD, pendapatan asli daerah, di Kabupaten Bulukumba. Tapi OPD ini bukan satu-satunya sumber OPD, tapi ini adalah mungkin komando pendapatan asli daerah ada di OPD ini. Saya sebelumnya mungkin saya sebenarnya harus sama dengan kepala badannya, tapi satu dan lain hal beliau tidak bisa menghadiri talk show atau obrolan santai kita hari ini. Saya sudah bersama dengan Asrul Anas, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau adalah Kasubdin Penetapan Bapenda Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Asrul? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting Pak Asrul. Pak Asrul, di Medium TV ini kan ada program Kupas Tuntas OPD Kabupaten Bulukumba. Ini gunanya untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa apa sih sebenarnya kerja-kerja OPD-OPD di Bulukumba ini. Nah, lewat program ini kita coba menyampaikan ke masyarakat. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang, Pak Asrul bisa memaparkan program dan targetnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Silakan Pak Asrul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini, hingga Bapenda diberikan kesempatan untuk mengikuti talk show ini. Ya. Sebagaimana Badan Pendapatan Daerah yang menjadi tugas pokoknya dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bulukumba. Ya. Sekaligus sebagai koordinator pengelolaan pendapatan untuk beberapa OPD lainnya yang khususnya mengelola pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Ya. Nah, kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bulukumba, maka pihak Bapenda mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi pajak dan retribusi daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah. Adapun pajak-pajak yang dikelola itu yakni satu, pajak hotel. Pajak hotel. Kemudian pajak restoran. Kemudian pajak parkir. Pajak parkir juga ya? Kemudian pajak air bawah tanah. Pajak air bawah tanah. Oke, sebentar kita bahas. Air bawah tanah ya? Oke, terus? Kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan, atau selama ini kita kenal dengan pajak tambang galian golongan C. Tambang galian C. Kemudian pajak hiburan. Kemudian pajak sarang burung walet. Sarang burung walet. Pajak sarang burung walet. Kalau kita lihat sekarang banyak menjamur di daerah kita. Betul. Terus selanjutnya pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan. PBB P2. PBB P2? Iya. Oke. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apa itu anunya? BPHTB. BPHPT. Oke, terus? Terus program dalam waktu dekat ini dan targetnya Bapenda di tahun 2021 ini apa aja? Silakan Pak. Berdasarkan target yang dibebankan kepada kita,
target pendapatan asli daerah secara menyeluruh itu untuk di tahun 2021 192 miliar. 192 miliar. Iya. Nah, terus program apa saja ini yang bisa dilakukan sampai bisa mencapai ini? Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target, yang pertama adalah bagaimana kita intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak melalui pemasangan alat MPOS itu bagaimana? Mobile Payment Online System yang dipasang di kantor pos, di warung-warung, rumah-rumah makan dengan hotel. Oh, jadi dia terkoneksi? Dia terkoneksi kepada pendapatan daerah. Tidak perlu ke kantor lagi membayar? Koneksitasnya itu kita melihat seberapa besar omset yang mereka dapatkan sebulannya. Terus secara otomatis kita bisa menghitung. Otomatis kita menghitung ya? Menghitung berapa persen pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pungut. Dalam hal ini pengelola hotel. Wajib pajak lah. Oke. Pak Asrul. Ini Bapenda memang banyak banyak tantangan dan dinamika yang menurut saya sangat pelik juga. Ada pertanyaan ini kita kumpulkan dari beberapa elemen masyarakat, termasuk NGO, masyarakat, komunitas-komunitas lah. Ada pertanyaan begini, ini soal pajak katanya ada tertunggak sampai sudah 10 tahun gitu, tunggakan pajak ini. Bagaimana itu Pak Asrul? Yang maksudnya ini barangkali kita persempit dulu. Pajak apa yang dimaksud? Nah, dari komponen pajak yang saya sebutkan tadi semua. Mungkin dalam yang PBB 2. PBB 2 ya. PBB 2 katanya sudah ada yang menunggak, ada utang wajib pajak 10 tahun yang lalu ya. Bagaimana itu, Pak? Ada beberapa kendala dalam hal penanganan pengelolaan PBB. Yang pertama adalah persoalan sumber daya penagih PBB di tiap desa maupun kelurahan. SDM-nya. SDM penagih ini ya. Oke. Itu kan di kantor-kantor desa kan kalau tidak salah ya? Atau ada kolektor sendiri yang diturunkan dari Bapenda? Kolektornya dari pihak desa. Dari pihak desa. Cuma yang di tugas dari pihak Bapenda. Maksudnya kolektor ditugaskan dalam urusan dari Bapenda. Kalau mengeluh ini kan persoalannya teman-teman kolektor di bawah yang ditunjuk oleh kepala desa atau direkomendasi oleh kepala desa ke Bapenda kan begitu. Nah, mereka ini pastikan dapat dapat honor lah dari Bapenda untuk menagih kan begitu. Kenapa tidak dilakukan apalagi workshop atau pelatihan supaya mereka seragam caranya menagih di bawah di lapangan, Pak Asrul? Coba. Untuk peningkatan SDM-nya telah beberapa kali dilakukan. Cuma ada persoalan pelik biasa. Terkadang masyarakat mau membayarkan PBB-nya, nanti pas misalnya nantilah kita habis panen baru bayar. Terus? Gitu. Mungkin biasa juga terkadang mungkin terlupakan. Berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Itu salah satu kendala klasik ya. Kendala klasik di lapangan bahwa sudah panen bos, saya bayar ki. Nah, selesai panen ternyata tidak lupa. Berlanjut nih di tahun depan. Begitu terus, ya. Yang kedua, jikalau wajib pajaknya tidak berada di wilayah Kabupaten Bulukumba, bisa saja misalnya berkedudukan di Makassar. Tapi objek pajaknya ada di Bulukumba. Yang proses menagihnya ini terkadang bagaimana kita bertemunya untuk menagihnya. Betul. Ya, itu dinamika klasik di lapangan yang dihadapi oleh teman-teman kolektor Bapenda ya. Oke. Pak Asrul, kita dapat data juga dari investigasi Medium TV bahwa
7 tahun terakhir ini objek pajak kita itu tidak bertambah dan tidak goyang begitu. Ya. Ya. Bagaimana soal update data, soal update objek pajak yang sebenarnya kan setiap tahun bertambah, ya kan? Setiap tahun bertambah objek pajaknya. Ya anggaplah seperti warung makan, kan gitu. Apalagi parkiran, hotel gitu kan, itu kan hampir setiap tahun bertambah tuh, ada yang tambah wisma, membangun warkop, warung makan gitu. Tapi kan ini tidak diupdate oleh Bapenda. Nah, pasti kan yang ditagih kan sesuai dengan data yang sudah ada kan begitu. Bagaimana itu Pak? Coba dijelaskan ke masyarakat. Begini. Ya. Kita tetap melakukan update data. Melihat bagaimana potensi pajak hotel dan restoran salah satunya, dan melihat di lapangan, petugas kami di Bapenda tetap melakukan pendataan. Ya, dengan melakukan pendataan di lapangan. Contohnya misalnya di kawasan wisata Bira. Ya, kawasan wisata Bira. Hal yang sangat mendasar pada saat dilakukannya ini pendataan, pihak wajib pajaknya yang kurang memiliki kesadaran bagaimana secara jujur melaporkan ini. Ya, bahwa dia usahanya, bahwa dia sebenarnya sudah wajib pajak sudah menjadi wajib pajak. Tidak melaporkan. Kadang tidak melaporkan. Padahal kan sendiri kita tahu dalam pengelolaan pajak kita membedakan pajak itu berdasarkan sifatnya. Sama yang saya sebutkan tadi, yang ini jenis-jenis pajak, ada yang namanya pajak yang bersifat self assessment, dan ada yang sifatnya official assessment. Nah, yang mana itu jenis pajak yang sifatnya self assessment? Ya, dijelaskan. Self assessment itu seperti hotel, restoran, jadi wajib pajak yang memang yang harus melaporkan sendiri kan? Sendiri. Nah, seandainya mereka tidak melaporkan, apa tindakan Bapenda? Kita tetap melakukan vaniskum terhadap wajib pajaknya, dan tetap berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penegak perda untuk menegakkan perda hotel dan restoran kita miliki. Oh, begitu. Iya. Ya, tadi saya kembali, itu sampai 10 tahun nunggak, apa tindakan Bapenda dalam hal menyelesaikan itu? Ada langkah-langkah teknis yang biasa kita lakukan, menjemput secara langsung ke lapangan, ke desa-desa. Terus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, membentuk tim terpadu pengawasan pajak daerah. Membentuk tim terpadu pengawasan pajak daerah, dan sekarang ini sedang dalam tahap verifikasi dan validasi data di kecamatan dan desa-desa. Masih dalam tahap sekarang validasi. Masih dalam tahap bekerja sekarang, dan akhirnya sebentar kita mau tahu data yang valid yang sebenar-benarnya. Jadi ini baru pemerintahan sekarang ini baru membentuk tim terpadu ya. Tim terpadu di semua semua stakeholder, termasuk di dalamnya ada kejaksaan, kepolisian, tipikor. Ini sementara berjalan ya. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak dipikirkan untuk mengantisipasi yang 10 tahun ini, yang bandel ini, yang 10 tahun ini? Bagaimana itu Pak Asrul? Tetap dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, cuma kurang maksimal. Makanya setelah dipelajari di saat sekarang ini, pasti memang kita adakan ini ketegasan ya. Iya, betul. Membentuk tim terpadu pengawasan. Pak Asrul, kan wilayah pembagian pajak itu kan ada beberapa OPD juga yang melakukan pemungutan asli daerah kan, pajak retribusi. Kayak pasar itu di perdagangan tuh. Dinas perdagangan dan perindustrian. Terus dinas perikanan juga ada kan? Perikanan ada. Yang di TPI apakah segala macam. Tapi ada satu yang saya juga sudah tanyakan sama Pak Kadis Perdagangan.
yang sampai hari ini tidak jelas siapa yang memungut di situ. Ada itu pasar di Labuan Korong, ya, yang setiap subuh itu Oh, yang bongkar muat bongkar muat ikan apa segala macamnya. Tadinya katanya bongkar muat, tapi kan di situ ada transaksi. Sudah menjadi transaksi apa segala macam, dan itu kadang memacetkan jalan. Nah, malah kita sekarang masyarakat sudah bilang bahwa pasar tumpah itu. Nah, saya tanyakan ke perdagangan, katanya dia tidak mengut di situ. Bapenda katanya juga tidak. Perikanan juga tidak. Nah, bagaimana itu? Tidak ada klaster pengwilayahan, pembagian sampai wilayah-wilayah, padahal itu sudah lama loh. Sudah lama terjadi di situ. Bagaimana itu, Pak Asrul? Bisa dijelaskan mungkin sedikit? Mestinya ini menjadi ranah teknis perdagangan. Oh, teknis perdagangan harusnya ya? Iya. Karena dianggap pasar? Dianggap pasar karena ada aktivitas jual beli. Jual beli. Kalau sebatas bongkar muat itu ranah dinas perikanan, karena yang dibongkar muat kan ini ikan. hasil laut. Hasil laut ya. Bapenda sama sekali tidak bisa ke situ. Bapenda berdasarkan aturan perpajakan retribusi kita tidak masuk di wilayah di situ. Oh, ya. Oke. Kita sudah, artinya kan kita sudah suguhkan ke masyarakat ini. Pak Asrul, ini kan sekarang ada pemerintahan baru tadi disebut. Nah, pemerintahan baru ini kan mengusung tagline, dikerja bukan dicerita. Bagaimana pemahaman teman-teman di Bapenda soal dikerja bukan dicerita? Silakan. Iya, berdasarkan tupoksi yang Bapenda miliki, berarti kita mesti sebagai OPD pencari pendapatan asli daerah. Nah, kita memang harus maksimal mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan daerah, selain dari mengandalkan dana transfer dari pusat. Tapi mestinya PAD yang kita tarik tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak membebankan masyarakat. Oh, begitu. Pemahaman, pemahaman dan pendapatnya teman-teman di Bapenda soal dikerja bukan dicerita, apa itu? Bagi saya secara pribadi, secara pribadi dulu. Secara pribadi, kita memang harus memacu diri untuk bekerja dan berbuat. Nah, karena Bapenda adalah OPD pencari uang, tanda kutip, betul. maka kita harus giat mencari uang. Oh, begitu. Jadi jangan banyak cerita. Seperti itu. Kerja terus. Kerja. Di belakang kita cerita. Tapi kan ini sekarang ini terjadi nih. Teman-teman di DPR bilang itu dulu bos, kerja cerita dulu baru kok kerja. Bagaimana itu? Kalau persoalan itu kan konsepsi perencanaan pembangunannya. Tapi tetap harus ditanamkan di dalam benak kita bahwa kita memang sebagai aparatur yang siap untuk bekerja untuk masyarakat. Begitu ya. Oke, makasih banyak Pak Asrul. Pak Asrul, ini kan Bupati sekarang ini kan berlatar belakang pengusaha. Memanage perusahaan dan birokrasi dan atau pemerintahan itu sangat jauh berbeda. Gitu. Nah, dengan kondisi ini, yang Pak Asrul tahu sudah apa sih yang dikerjakan Pak Bupati sekarang ini dengan Wakil Bupati secara fundamental dan fenomenal? Yang kita tahu bahwa Pak Bupati ini tidak punya sama sekali latar belakang pemerintahan. Silakan. Pasca dilantiknya Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba, ada beberapa hal yang sangat fundamental. Termasuk dalam salah satunya sebagaimana tagline-nya Pak Bupati, bekerja bukan dicerita. Satu hal yang mesti kita lihat bahwa Pak Bupati memberikan semacam support kepada aparatnya untuk lebih giat bekerja dibanding dengan banyak bercerita. Iya. Itu sesuatu dorongan dan ketegasannya beliau itu salah satunya. Oke. Pak Asrul, seandainya Pak Bupati menginginkan suatu target di OPD-nya Pak Asrul ini, dan dia mau ada waktu harian, mingguan, per semester atau per 6 bulan kah, gitu kan? Nah, terus keinginan Pak
beliau tuangkan dalam fakta integritas. Ya. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan teman-teman di Bapenda soal itu? Filosofinya seperti ini. Ya. Kita di Bapenda bekerja karena ada target. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa bekerja untuk mencapai target, ya, tidak bisa ada di Bapenda. Wah, mantap. Jadi kalau di Bapenda itu memang kerjanya target ya? Target. Kalau memang Anda tidak merasa tidak mampu mengejar target itu, lebih bagus keluar saja dari Bapenda. Jangan berada di Bapenda. Ya, betul. Pak Asrul, target 192 miliar. Ya. Sudah berapa persen penyampaiannya sekarang? Pendapatan secara menyeluruh secara Kabupaten Bulukumba pada di posisi 45%. Oh, baru 45% ya? Iya, itu secara menyeluruh ke semua OVD. Ini sudah bulan 9. Akhir. Apa kendala sampai tidak bisa sampai 50%? Yang pertama adalah kita masih dalam masa pandemi. Salah satunya karena dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Ekonomi di pengusaha restoran, hotel tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya sebelum masa pandemi. Jadi kendala besarnya adalah soal kondisi pandemi. Kondisi pandemi dengan pembatasan masyarakat. Ya, Pak Asrul, kayaknya saya apalagi betul-betul mendapatkan penjelasan yang detail dari Pak Asrul ini. Bagusnya kita minum kopi dulu, Pak Asrul. Silakan Pak Asrul. Pak Asrul, dari semua obrolan kita dari tadi, apa harapannya Bapenda yang bisa disampaikan Pak Asrul ke masyarakat, dan apa harapan Bapenda untuk pemerintahan secara lokal, secara utuh, pemerintahan secara utuh. Silakan Pak. Ya. Pak Asrul. Kami sebagai organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal pajak dan retribusinya, meminta dengan penuh kesadaran kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba bahwa apa yang dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan kepada daerah merupakan kontribusi nyata masyarakat kepada pemerintah daerah, dan pada nantinya apa yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah sendiri akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non fisik. Iya. Kepada pemerintah secara utuh. Pada OPD, pemerintah silakan. secara utuh, bagaimana membelanjakan pendapatan asli daerah yang kita tarik dari masyarakat memang kepada yang sebenar-benarnya. Istilahnya pajak dan retribusi yang kita tarik itu nantinya akan berbuah pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara seutuhnya. Oke. Satu permohonan maaf dari pimpinan kami, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Bapak Dr. Andi Mapiwali, pada kesempatan ini tidak sempat mengikuti obrolan bersama dengan Medium TV, berhubung sesuatu hal yang tidak jauh berbeda pentingnya dengan kegiatan ini. Beliau sekarang di DPRD Kabupaten Bulukumba sebagai tim anggaran pemerintahan daerah sekaligus sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah membahas KUA PPAS perubahan tahun 2021. Jadi sekali lagi permohonan maaf dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini menjadi buah pemikiran beliau juga kepada masyarakat. Mungkin itu saja bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asrul. Sudah datang di Medium TV dan bersedia untuk ngobrol dan berbagi cerita sama masyarakat. Kita sudah kupas tuntas soal OPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Ada beberapa hal yang saya harus catat, bahwa bagi teman-teman ASN, jangan berpikir di Bapenda itu banyak terima honor, banyak terima tunjangan, apa segala macam. Satu yang saya tangkap dari obrolan ini, bahwa teman-teman ASN yang tidak mampu bekerja di bawah tekanan target, tidak usah coba-coba masuk di Bapenda, pasti akan terpental. Kedua, pajak dari rakyat akan kembali ke rakyat. Ketiga, teman-teman di Bapenda berpesan, berharap kepada teman-teman lintas OPD, gunakanlah hasil pajak ini semaksimal mungkin dan setepat mungkin untuk masyarakat dan pembangunan Kabupaten Bulukumba. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi pada OPD yang berbeda dan waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.